Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan tiba-tiba saja, dua pilar cahaya perak yang besar melonjak ke langit, dan melahap pintu cahaya perak yang terbuka di udara. Fluktuasi spasial terdistorsi, itu menyebabkan semua orang yang ada di medan perang segera bergidik, karena mereka semua melihat ke arah fluktuasi spasial pada saat yang sama. Cahaya perak berangsur-angsur melemah, dan sosok besar muncul di dalamnya tanpa sadar. Sosok ini setidaknya berukuran 10 meter, yang seluruh tubuhnya dibalut baju besi perak. Di luar armornya ada aura berdarah, dan itu bukan kilau berwarna perak. Untuk menyelamatkan Long Hao Shen di Tower of Eternity, Wang Yuanyuan telah menggunakan ledakan spiritualnya untuk menyalakan energi spiritual atribut spasialnya, sehingga ia bisa menyelesaikan teknik keturunan dewa pada jiwa ilahi raksasa, dan mengalahkan penjaga suci dalam satu pukulan. Dia hampir terbunuh dalam pertempuran itu, tetapi ia bisa tetap hidup karena bantuan dari Zhang Fangfang. Pada saat ini, Wang Yuanyuan tidak mengulangi semua yang pernah terjadi pada saat itu. Saat ini, dia sudah menjadi pusat kekuatan sejati dari tingkat ke-9, dan juga memiliki domain darahnya sendiri. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk menggunakan Gigantic Divine Soul Shield, yang merupakan perisai abadi. Itu benar, setelah tertanam dengan 7 kristal perak, perisai jiwa ilahi raksasanya itu berada pada tingkat abadi, dan bukan di tingkat epik lagi. Kali ini, raksasa Divine Soul yang muncul jelas-jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Dia jelas seorang prajurit wanita, dan ini versi yang diperbesar dari sosok Wang Yuanyuan. Cahaya perak menyala di matanya, dan fluktuasi energi spiritual yang datang dari tubuhnya benar-benar berwarna merah darah. Aura haus darah yang tebal menyembur keluar, dan keganasannya menyebabkan bahkan kaisar mayat hidup pun merasakan ketakutan. Pada saat ini, di bawah serangan ganas kaisar tengkorak, kloningan Zhang Fangfang sudah tidak dapat menahan serangan itu, dan tubuhnya terluka di banyak tempat, dan itu tepat pada waktunya untuk dikirim terbang oleh pedang kaisar tengkorak. Avatar yang terbentuk dari tungku spiritual kehidupan kedua akan lenyap jika terlalu banyak luka, dan inilah yang terjadi pada saat ini, kloningannya telah lenyap menjadi bintik-bintik cahaya keemasan di udara. Dengan kilatan cahaya perak, Wang Yuanyuan berdiri dengan mantap di depan kaisar kerangka. Bahkan dalam bentuk jiwa ilahi raksasanya, Wang Yuanyuan bahkan tidak terlalu jauh berbeda dengan kaisar skeleton. Namun, perisai jiwa ilahi raksasanya bahkan lebih tinggi dari dirinya. Perisai besarnya segera menyapu, dan dengan ganas bentrok dengan tulang pedang kaisar kerangka. Kali ini, Wang Yuanyuan tidak mundur. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh kaisar kerangka bergoyang karena terkejut. Segera, tangan kanan Wang Yuanyuan membesar berkali-kali lipat, dan badai berwarna darah muncul, lalu dengan hebat meletus. Sejak awal, itu adalah kemampuan bawaan paling kuat yang bisa digunakan oleh pedang Bloodstormbia, yaitu badai dimensi. Setelah bertransformasi menjadi jiwa dewa raksasa, Wang Yuanyuan tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga mampu meningkatkan senjatanya. Kekuatan serangan pedang Bloodstormnya tidak meningkat sama sekali, tetapi seiring bertambahnya ukuran, itu telah meningkatkan jangkauan serangannya. Di udara, badai dimensi merobek udara seperti orang gila. Kaisar kerangka berjuang sangat keras, tetapi bilah tajam serangan Bloodstorm telah meninggalkan bekas di atasnya. Dalam pertempuran mereka, ini adalah pertama kalinya Wang Yuanyuan mengambil inisiatif seperti ini. Namun, Skeleton Emperor ini memang sangat kuat. Tidak ada yang tahu bahwa bagaimana kerangkanya diolah, tetapi ketangguhannya sebanding dengan peralatan di tingkat epik. Di bawah tabrakan yang keras dan gila ini, itu juga tidak bisa melukai akarnya. Domain mereka saling bentrok, senjata dan bahkan tubuh mereka terus mengeluarkan suara bentrok yang keras. Kali ini, Wang Yuanyuan tidak memberikan 1 inci pun pijakan, dan setelah inkarnasinya sebagai jiwa dewa raksasa, kekuatannya telah meningkat secara keseluruhan, ia saat ini tidak kalah sedikit pun dari lawannya, dan terus melawan kaisar tengkorak. Kesatria penghakiman akhirnya merasa kecewa. Awalnya, dia telah menemukan celah ini dan sudah siap untuk menghentikan Long Hao Shen. Tetapi siapa yang mengira bahwa musuh akan menjadi sangat ulet? Dia akhirnya dengan kuat menahan emosinya. Namun, dia masih merasa jijik di hatinya. Dia tahu kaisar kerangka dengan sangat baik.
Dalam hal daya tahan, kaisar kerangka adalah yang terkuat di antara kaisar mayat hidup. Dia tidak memiliki keterampilan lagi, tetapi dia melatih tubuhnya sebagai tubuh yang bisa menyerang dan bertahan, dan membuatnya menjadi sangat kokoh. Tapi Wang Yuan sekarang tampaknya berada pada level yang sama dengannya. Namun, itu sudah jelas bahwa ini hanyalah ledakan sementara. Setelah ledakan ini berakhir, kaisar kerangka masih akan menjadi pemenang terakhir. Selain itu, ada celah lebih dari satu. Pada saat yang sama Wang Yuan mengambil alih kepala Skeleton Emperor, Chen Ying'er dan Sima Xian, keduanya ini menjadi cemas. Pada saat ini, Chen Ying'er sudah menyelesaikan pemanggilan keduanya. 36 makhluk lain dari peringkat ke-9 menyerbu keluar dari gerbang pemanggilan makhluknya, dan mulai bertarung sampai mati dengan naga tulang yang dipanggil oleh Raja Lik. Harga yang dibayar untuk memanggil naga tulang juga sangat besar. Namun, itu jauh lebih murah daripada binatang yang dipanggilnya. Walau bagaimanapun, naga tulang ini berasal dari spesies yang sama. Selain itu, mereka tidak dipanggil dua kali oleh Lich King. Atribut mereka sama, jadi serangan dan pertahanan mereka agak lebih tinggi. Adapun Chen Ying'er, dia tidak punya masalah untuk memanggil mereka, dan bisa menggunakan domainnya untuk memperkuat binatang buas ajaib ini. Namun, untuk mempercepat pemulihan energi spiritualnya, dia agak tidak dapat memerintahkan pasukannya dengan benar. Jika bukan karena pemanggilan yang 3 kali lipat dari komplikasi waktu dari tungku spiritualnya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Sebenarnya, perbedaan antara Chen Ying'er yang memiliki Beast God Domain dan Lich King seharusnya tidak terlalu bagus. Alasan utamanya adalah, karena medan perang di depannya tidak cocok untuk dilawan Chen Ying'er. Ini adalah dunia yang penuh dengan mayat hidup. Jika dia ingin memanggil makhluk, dia harus memanggil mereka dari dunia lain, dan tidak secara acak memanggil mereka dari dunianya sendiri. Dengan cara ini, ia tidak hanya akan menghabiskan banyak kekuatannya, tetapi dia juga harus mengucapkan mantra untuk waktu yang lebih lama. Inilah sebabnya dia benar-benar ditekan hingga berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, kinerja McDull sangatlah menarik. Pada awalnya, ia berubah menjadi naga iblis dan memblokir serangan Lich King beberapa kali, tetapi ketika melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik, ia kemudian berubah menjadi Chimera berkepala 4, dan 4 atributnya menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan itu nyaris tidak membantu Chen Ying'er untuk mempertahankan situasinya. Api jiwa yang berkobar di mata Lich King berdenyut dengan hebat. Tongkat tulang di tangannya menunjuk ke depan, dan lolongan tajam terus-menerus terdengar. Segera, serangan tulang naga menjadi jauh lebih gila lagi. Karena Raja Naga Tulang ditundukkan oleh kesatria penghakiman dari makhluk undead, ia hanya menjadi tunggangan bagi kesatria mayat hidup. Akibatnya, naga tulang di bawahnya telah menjadi bawahan kesatria penghakiman dari makhluk mati. Raja Lik dan kesatria penghakiman dari makhluk mati memiliki hubungan dekat. Ketika mereka berdua masih hidup, mereka berdua adalah pasangan yang pas. Dengan demikian, kesatria penghakiman dari makhluk mati menyerahkan naga tulang kepada Raja Lik, karena kalau tidak, dengan kekuatan Lich King saat ini, dia tidak akan bisa memanggil begitu banyak naga tulang dalam sekali jalan. Tingkat kekuatan Raja Lik hanya bisa berada di peringkat keempat di antara 10 kaisar besar, tetapi selain Bone Dragon Legion, itu adalah kombinasi yang berada di urutan kedua setelah Judgment Knight of Undead Creatures dan Bone Dragon King. Tidak hanya naga-naga yang ada di langit yang meluncurkan serangan dengan semua kekuatannya, bahkan naga-naga yang telah hancur sebelumnya pun mulai secara perlahan-lahan berkumpul kembali di tanah. Sebagai makhluk mayat hidup, jika mereka ingin membunuh naga tulang ini, mereka harus sepenuhnya memadamkan api jiwa mereka. Dan bagaimana bisa Chen Ying'er yang saat ini dalam posisi yang tidak menguntungkan bisa melakukan hal seperti itu? Di sisi lain, Sima Xian juga dalam bahaya, dan dia sangat membenci pertahanan tubuh Kaisar Lotsam. Pada saat Sima Xian melepaskan wilayah domainnya, ia menjadi lebih unggul. Mengandalkan kekuatan bola cahaya raksasanya, ia berhasil mengalahkan Kaisar Lotsam. Tapi Kaisar Lotsam itu seperti kaca yang keras kepala. Setiap kali ia memandangnya, dia tampak seperti akan dirobohkan, tetapi kemudian dia pulih kembali. Bola cahaya raksasa terus menghancurkan tubuhnya tanpa henti, dan menciptakan luka besar di tubuhnya, tetapi luka-luka ini dengan cepat sembuh begitu saja. Seiring dengan berlalunya waktu, serangan awan wabah di tubuh Sima Xian secara bertahap mulai meningkat.
Meskipun elemen cahaya dapat memurnikan bagian dari wabah itu, tapi ini adalah domain Kaisar Lotsa. Setelah waktu yang lama, Sima Xian mulai merasa pusing. Apalagi dia baru saja mendapatkan domainnya sendiri belum lama ini. Meskipun kekuatan ledakannya cukup kuat, senjata domainnya telah mengkonsumsi banyak energi spiritualnya, jadi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Melihat konsumsi energi spiritual yang semakin banyak, tubuh besar Sima Xian sudah agak tidak stabil. Namun kali ini, Lotsa Emperor tidak ditujukan pada tubuh Sima Xian, dan juga tidak ditujukan pada bola cahaya raksasa. Ding! Dengan suara renyah, kait logam itu menabrak rantai di belakang bola cahaya raksasa. Ujung depan kait besi itu tiba-tiba tertutup, dan secara langsung menguncinya. Kaisar Lotsa menarik kembali dengan sekuat tenaga, dan kait logam itu meluncur di sepanjang rantai, lalu memunculkan serangkaian percikan api. Pada akhirnya, itu berhenti tepat di mana bola cahaya raksasa berada, dan segera meraih bola logam besar itu. Meskipun dia tampak besar, dia sangat memperhitungkannya. Serangan Sima Xian memang sangat menyakitkan baginya, dan dia tidak bisa menahan kekuatan senjata domainnya. Namun, keuntungan terbesarnya adalah ketahanannya. Lemak di tubuhnya itu sebanding dengan kemampuan pertahanan Divine Armor, dan dia akhirnya menangkap kesempatan ini. Dan lebih jauh lagi, dia menyukai Ball of Light raksasa Sima Xian, dan berencana mengambilnya untuk digunakan sebagai senjatanya sendiri. Dari sudut pandangnya, ini karena senjata itu sendiri memiliki kemampuan untuk tumbuh lebih besar. Dua kekuatan besar ditarik kembali pada saat yang sama, dan kedua itu rantai langsung diluruskan. Perbedaan tingkat kultivasi antara kedua belah bisa terlihat sana. Dalam hal kekuatan murni, bagaimana bisa Sima Xian cocok dengan Lotsa Emperor? Segera, tubuhnya ditarik mundur sedikit demi sedikit. Dan Sima Xian tidak bisa melepaskannya. Bola cahaya raksasanya ini bisa dikatakan adalah kemampuannya untuk menang. Jika dia menyerah, itu akan menjadi pukulan yang tak tertandingi baginya. Bahkan domainnya sendiri, itu tergantung pada peralatan ini. Ketika itu bisa membentuk jiwa artefak di dalam bola cahaya raksasa, senjata ini dengan kekuatan penghancur yang mengerikan mungkin bisa berkembang menjadi alat ilahi. Api jiwa di mata Kaisar Lotsa berdenyut, lalu berubah menjadi cahaya putih yang mematikan, dan kemudian dengan penuh semangat menarik Sima Xian untuk semakin dekat. The Plague Domain mengeluarkan bau busuk, dan tanpa henti merusak tubuh Sima Xian. Tepat pada saat itu, bola api biru besar tiba-tiba terbang melintasi langit, dan dengan ganas menabrak rantai Kaisar Lotsa. Serangkaian ledakan dahsyat yang disertai dengan percikan api biru yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Cukup banyak tubuh Kaisar Lotsa yang telah ternodai oleh api ini, dan itu menyebabkan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Pada saat yang sama, lapisan cahaya emas suci mengelilingi nyala api biru itu, dan segera mengurangi jumlah Blade Poison Cloud hingga setengahnya. Orang yang tiba-tiba turun tangan untuk membantu Sima Xian tidak diragukan lagi adalah Lin Xin. Pada saat ini, api suci Glorious of Praise di tongkat Lin Xin terbakar dengan hebat, lalu berubah menjadi lingkaran api merah emas dan melonjak ke langit, membuat kutukan Sein Sun di atas kepalanya tampak lebih merah keemasan, dan itu tampak jauh lebih cantik. Serangannya juga langsung mengamuk. Kepala naga besar muncul dari matahari suci dan menembak ke arah Kaisar Iblis Tanah. Temperatur yang tinggi itu telah menyebabkan Demon Underground Emperor tidak punya pilihan selain mundur. Kombinasi sempurna antara cahaya dan api, itu pada akhirnya telah menjadikan Lin Xin di atas angin untuk saat ini. Namun, Underground Demon Emperor tidak mudah untuk ditangani. Pola-pola di tubuhnya berbinar saat meludahkan jaring laba-laba besar. Jaring laba-laba itu melayang langsung di udara, lalu menghalangi tubuh raksasa di belakangnya. Di bawah kombinasi api suci mulia Lin Xin dan kutukan Sein Sun, ia tidak dapat menghancurkan jaring laba-laba ini. Setelah menyaring masing-masing mantra dengan jaring laba-laba, kekuatannya sangat berkurang, dan kemudian menjadi hancur satu demi satu oleh 4 kaki depan dari Kaisar Iblis bawah tanah. Namun dengan cara ini, Lin Xin akhirnya mengambil inisiatif untuk waktu yang singkat, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menampilkan keunggulan sebagai penyihir. Bola api tidak hanya muncul di sisi Sima Xian, tetapi Sein Sun Curse Lin Xin meletus dengan kekuatan penuh, pilar api diludahkan dari matahari suci, menjulang tinggi ke langit. Segera setelah itu, dan pilar api itu pecah menjadi ratusan bola api dan tersebar ke segala arah.
Kontrol tepat Lin Xin atas sihir tidak diragukan lagi telah sangat dimanifestasikan. Bola-bola api ini terlihat berantakan, tetapi seolah-olah mereka memiliki mata, dan masing-masing dari bola api itu dapat menemukan target mereka. Di antara mereka, yang paling terkonsentrasi adalah Chen Ying'er, yang memiliki setidaknya 50 bola api biru emas besar berkumpul di Bone Dragon Legion. Untuk sesaat, ledakan dahsyat bergema di udara. Lebih dari selusin Skull Dragon Legion Skull Dragon telah ditangkap karena serangan bola api yang meledak dari matahari suci, lalu memecahkan mereka menjadi potongan-potongan yang berada di bawah pengaruh api suci yang agung. Meskipun jiwa mereka tidak langsung dibakar menjadi abu, tapi mereka masih terluka parah. Yang lainnya adalah dukungan Sima Xian dan Wang Yuan. Setelah mengambil bentuk dewa jiwa raksasa, Wang Yuan menghadapi kekuatan dengan kekuatan untuk melawan Kaisar Kerangka, dan secara bertahap memaksa lawannya untuk mundur. Dibombardir oleh bola api ini, tubuh Solid Skeleton Emperor akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Lapisan cahaya hitam dipancarkan dari tubuhnya, dan dia mundur 100 meter yang disertai dengan suara raungan marahnya. Baru pada saat itulah dia menstabilkan posisinya. Wang Yuan tidak memberikan lawannya kesempatan untuk bereaksi, dan ia terus meluncurkan Space Splitting Saute di lengan kanan Skeleton Emperor. Akhirnya, celah besar ditinggalkan di sana. Sima Xian mendapatkan manfaat lebih dari serangan ini. Saat bola api pertama mengenai rantainya, panas yang menyengat segera memperlambat gaya tarik Kaisar Lotsam. Setelah itu, lebih dari 10 bola api ditembakkan ke tubuhnya yang besar. Meskipun Kaisar Lotsam tahan terhadap pertempuran, dia tidak mau dihujani oleh bola api bersuhu tinggi ini yang diisi dengan atribut cahaya. Lemak di tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang mematikan, dan segera dia bergegas ke samping. Saat ia bergegas maju, serangkaian bayangan muncul di belakangnya. Kecepatannya sebanding dengan teleportasi, dan itu sangat kontras dengan tubuhnya yang besar. Lin Xin tidak peduli tentang mengendalikan bola api ini untuk mengejarnya. Namun, setelah kehilangan targetnya, bola api ini semua membombardir rantai kait Kaisar Lotsam. Kaisar yang menjijikkan itu menjadi pucat karena ketakutan. Baginya, kait baja ini adalah harta yang sangat berharga. Itu sudah tak terhitung bahwa berapa banyak makhluk mayat hidup yang diserapnya untuk menjadi api jiwa, dan juga untuk memiliki kekuatan yang dimilikinya hari ini. Dia tiba-tiba menarik kembali, dan juga ingin menarik kailnya kembali. Tapi kali ini, Sima Xian tidak melakukannya. Keadaan pasifnya menjadi aktif, dan menarik bola cahaya raksasa dengan sekuat tenaga. Rantai yang kencang itu berada di bawah pemboman bola api di tempat yang sama. Melihat bahwa bagian dari rantai telah dibakar menjadi rona merah tua, suara ratapan yang sedih terdengar dari rantai, dan itu merupakan hasil dari api suci yang agung yang telah memurnikan roh-roh dari jiwa-jiwa yang bersalah itu. Sima Xian berteriak keras dengan otot-otot di lengannya mengencang, dan pada saat yang sama ia menarik kembali bola cahayanya, cahaya keemasan lebat naik dari punggungnya, dan membentuk pedang besar yang diarahkan ke tempat di mana rantai merah itu terbakar. Saat ini, Kaisar Lotsam benar-benar panik. Dia tidak bisa membiarkan senjatanya dihancurkan begitu saja. Sepasang lengan tebal segera keluar, dan cahaya putih mematikan tumbuh dari tubuhnya. Api roh di mata kecilnya menari-nari dengan liar, itu sudah jelas, bahwa dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak peduli apa, dia harus mengubah posisi rantainya, dan dia tidak bisa membiarkan serangan Sima Xian mengenai itu. Namun, Kaisar Lotsam tidak pernah menyangka bahwa, kekuatan besar Sima Xian tiba-tiba akan menghilang pada saat ini. Kali ini, tanpa peringatan terlebih dahulu, dan karena kekuatan berlebihan yang telah diberikan, tubuh Kaisar Lotsam seperti labu yang bergulir, dan kemudian berguling-guling di tanah dalam serangkaian gulungan. Dan Sima Xian yang tiba-tiba berhenti mengerahkan kekuatannya, ia segera diangkat tinggi ke udara oleh kekuatan besar ini, lalu menunjukkan bahwa ia bertabrakan dengan bola cahaya raksasa sebelum jatuh ke arah Lotsam Emperor. Untuk mengambil kembali kailnya, Kaisar Lotsam menggunakan semua kekuatan dan energi spiritualnya untuk menariknya kembali. Tubuh Sima Xian tampak seperti bola meriam saat dia melesat ke arahnya. Pada saat ini, hampir setengah dari pusat kekuatan besar manusia dan mayat hidup yang bertarung di medan perang, itu menyaksikan pemandangan aneh dan mengejutkan ini. Pria botak besar itu memegang bola logam yang menakutkan dengan ukuran 50 meter di udara, sebelum menekannya di atas lemak yang tergeletak di tanah seperti segumpal daging.
Brak, si botak brengsek yang membawa bola logam itu dengan ganas menghancurkannya di atas gunung daging, dan mengeluarkan suara yang sangat tidak menyenangkan. Apa yang bisa dilihat adalah, bahwa di tengah-tengah tabrakan itu, lapisan lemak putih kekuningan telah dikeluarkan. Kekuatan tabrakan itu terlalu besar, dan lemak putih kekuningan ini secara paksa keluar dari luka di tubuh Kaisar Lotsam. Bahkan dengan tingkat pertahanannya, dia hampir kehilangan napasnya setelah dihantam oleh kekuatan yang begitu menakutkan ini. Serangan Simasian yang telah ia rencanakan sejak lama tentu saja tidak sesederhana itu. Pemandangannya itu seperti ini, si lemak ada di bawah dengan lemaknya yang mengalir, dan di atasnya ada bola logam besar yang menempel di dada dan perutnya, sementara di sisi lain ada pries botak Simasian. Sebuah petir ungu melintas, dan segera, bola cahaya raksasa di antara kedua pusat kekuatan besar berubah menjadi ungu. Logam yang mengelilingi bola cahaya raksasa terbuka lebar pada saat yang sama, dan segera mengeluarkan ledakan dahsyat di saat berikutnya. Bum 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 bum, bum bum bum. 9 ledakan yang mengerikan itu disertai dengan semburan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya, itu segera menyebabkan tubuh Kaisar Lotsam berkedut dan bergetar hebat. Dia ingin berjuang, tetapi karena Simasian telah menekannya dengan sekuat tenaga, dan dengan kuat menahannya, ia tidak dapat bergerak tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Mereka berdua terlalu dekat, dan ini menyebabkan Simasian untuk menanggung efek samping dari Kenon guntur dewa ungunya, dan mengeluarkan suara berderak dari seluruh tubuhnya karena baut petir yang dihasilkannya. Di bawah armor tingkat epik ini, ada bau samar daging terbakar. Tapi Simasian terlihat begitu gagah, dan membiarkan sambaran petir yang mengerikan itu terus menghujani mereka. Untungnya, baik dia maupun Kaisar Lotsam, itu tidak memiliki rambut pada mereka, karena kalau tidak, keduanya akan memiliki gaya rambut yang eksplosif. Adegan ini terlalu gagah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa, pertempuran mereka akan berkembang dan menjadi pemandangan seperti itu. Simasian telah menderita cukup banyak, tetapi orang yang paling menderita adalah Kaisar Lotsam. Kenon petir ungu yang menakutkan itu terus menyerang inti tubuhnya, dan lapisan pelindung lemak di tubuhnya telah diperas sedikit demi sedikit. Api jiwa Kaisar Lotsam berdenyut dengan intens. Setiap kali tubuh raksasa itu bergetar, sejumlah besar lemaknya akan keluar. Kali ini, ia mengalami cedera yang cukup berat. Namun, orang ini adalah salah satu dari 10 raja besar undead, dan pasti tidak akan hanya menunggu tanpa daya untuk mati. Pada akhir ledakan ke-9, Simasian tiba-tiba merasakan tubuhnya yang besar itu mulai menegang, benar-benar berbeda dari kelembutan sebelumnya. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, dengan kilatan cahaya putih perak, tubuh Simasian menghilang bersama dengan bola cahaya raksasanya. Detik berikutnya, ledakan panik meletus dari tubuh Kaisar Lotsam, tubuhnya itu terdiri dari lemak, daging, organ-organ, dan tulang. Itu berubah menjadi badai mengerikan yang menyapu dengan luas 1000 meter. Akibatnya, para manusia dan prajurit mayat hidup di medan perang lainnya terus menghindarinya dengan panik, dan takut dihantam lemak Fatih yang dipenuhi dengan racun. Ketika Simasian muncul kembali, dia sudah berada di sisi Long Hao Shen. Namun, tubuhnya menyusut dengan cepat, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Pedang abadi di tangan Long Hao Shen menciptakan busur indah di udara, dan bilah cahaya sepanjang 100 meter muncul entah dari mana, lalu itu dengan paksa mendorong kembali kesatria penghakiman dari makhluk mati dan Raja Naga Tulang. Pada saat yang sama, di antara 3 bola cahaya yang mengelilinginya, bola cahaya hijau itu langsung terbang keluar dan jatuh di tubuh Simasian. Simasian sudah kehabisan semua kekuatannya ketika menyerang Kaisar Lotsam. Pada saat ini, energi spiritualnya tidak hanya dikonsumsi secara berlebihan, tetapi ia juga menderita korosi oleh wabah. Begitu bola cahaya hijau mendarat di tubuhnya, dia segera merasakan sensasi dingin yang memasuki tubuhnya, dan itu membuatnya merasa nyaman tak terlukiskan. Segera setelah itu, racun di tubuhnya benar-benar tersedot hingga kering. Dengan kilatan cahaya hijau, Simasian didorong kembali oleh kekuatan lembut itu, dan akhirnya jatuh ke arah evolusi Haoiwei. Long Hao Shen terus mengawasi seluruh medan perang ini, dan secara alami melihat bentrokan fatal antara raja yang penuh kebencian dan Simasian. Dalam sekejap, tubuh Kaisar Lotsam segera membeku, dan dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar.
Jika si Masian tetap di sana, bahkan dengan kekuatan hidup Soul Linking Chains, dia tetap akan terluka parah, dan pada saat yang sama ia akan mempengaruhi yang lain karena Soul Linking Chains. Oleh karena itu, ia segera mengaktifkan domain flash dan memindahkan si Masian ke sisinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.